Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Julita dengan nomor NIM 2014070106. Saya berasal dari kelas PGMIC di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Video kali ini saya akan membahas materi mengenai yang pertama yaitu strategi pembelajaran, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, strategi pembelajaran, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, strategi pembelajaran, pengenalan pecahan, pecahan senilai dan perbandingan pecahan. Yang keempat, strategi pembelajaran operasi hitung pada bilangan pecahan. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran pengenalan bangun datar. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu strategi pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi sebelum kita masuk ke bilangan bulat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan asli dan apa itu bilangan cacah. Nah, kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Kalau bilangan cacah itu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Jadi kalau bilangan bulat itu apa, Bu? Nah, bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan asli dan bilangan cacah, yaitu arah kanan menunjukkan positif dan arah kiri menunjukkan negatif. Dan angka 0-nya itu kita letakkan di tengah-tengah ya. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Jadi ada 4 permasalahan yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama apa? Yaitu jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan positif. Yang kedua, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan negatif. Yang ketiga, jika bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Yang keempat, jika bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika bilangan bulat positif lebih besar dan jika ditambah dengan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatifnya itu lebih kecil daripada bilangan bulat yang positif, maka hasilnya akan positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika bilangan bulat negatifnya lebih besar dan jika ditambahkan dengan bilangan bulat positifnya lebih kecil, maka hasilnya akan negatif. Mungkin anak-anak udah paham ya. Baiklah, saya akan mencoba memberikan sebuah contoh satu mengenai penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, di sini saya akan membuat garis bilangan. Jadi strategi yang perlu kita lakukan yaitu kita buat gambar garis bilangan yang tadi kan. Kemudian karena min 2 itu adalah bilangan bulat negatif, maka arah anak panah adalah ke bilangan negatif. Sehingga gerakan anak panah dari bilangan 0 sejauh 2 langkah ke arah bilangan-bilangan negatif. Karena operasinya itu adalah penjumlahan, maka gerakan panah selanjutnya adalah maju. Dan karena 6 itu ada bilangan bulat positif, maka arah anak panah itu diarahkan ke bilangan-bilangan positif. Sehingga gerakan majunya adalah ke arah bilangan-bilangan positif dari bilangan min 2. Oke, karena posisi akhir dari ujung anak panah berada di atas bilangan 4, maka dapat disimpulkan bahwa min 2 itu ditambahkan dengan positif 6, maka hasilnya yaitu positif 4. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai strategi pembelajaran perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Nah, ada suatu permasalahan mengenai perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Dapat kita beri contoh seperti contoh di bawah ini. Yang A 2 kali 5, B 5 kali 2, C 3 kali 7, D 7 kali 3. Nah, dari contoh-contoh di atas,
Pasti anak-anak melihat bahwa hasil dari 2 kali 5 itu sama dengan 5 kali 2, yakni hasilnya yaitu sama-sama 10. Tetapi secara konsep matematis keduanya berbeda. 2 itu dikali 5 dibaca 2 dikali 5, yang artinya 5 ditambah 5 alias 5 berulang sebanyak 2 buah. Sedangkan 5 kali 2 dibaca 5 dikali 2, yang artinya 2 berulang sebanyak 5 buah. Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Untuk contoh lainnya seperti pada bagian C dan D. Pasti anak-anak melihat bahwa walau hasil perkalian 3 kali 7 sama dengan 7 kali 3, tetapi secara konsep itu berbeda. Nah, dari hasil-hasil perkalian antara dua bilangan bulat positif di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasil kali dua buah bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif juga. Permasalahan yang kedua yaitu perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk perkaliannya sama seperti kasus yang pertama, itu perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Di sini saya akan membuat contoh, yaitu akan mengalihkan bilangan bulat positif 5 dikali dengan bilangan bulat negatif min 5. Dibaca 5 dikali negatif 5. Untuk menentukan hasil perkalian ini, caranya sama seperti kasus yang tadi ya, yaitu perkalian antara dua bilangan bulat positif. Oke, langsung saja ke caranya. Jadi 5 dikali negatif 5 kita buat sama dengan dalam kurung min 5 ditambah min 5 ditambah min 5 tambah min 5 tambah min 5. Jadi min 5-nya itu ditambah sebanyak 5 kali. Dan hasilnya yaitu min 25. Oke. Nah, dapat anak-anak lihat di sini bahwa 5 itu dikali dengan min 5, yang artinya min 5 itu berulang sebanyak 5 buah. Oke. Sudah jelas ya anak-anak semua? Oke, fix. Mungkin anak-anak sudah mengerti apa itu dari strategi pembelajaran mengenai penjumlahan, pengurangan, pembagian maupun perkalian ya. Lanjut saja, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengenalan pecahan, pecahan senilai dan perbandingan pecahan. Jadi sebelum masuk ke materi ini, Ibu ingin bercerita. Jadi gini, kemarin Ibu kan pergi ke tempat beroleh. Pas mau pulang itu, Ibu dibawakan sebuah roti ya kan, roti goreng dengan ukuran lumayan besar lah dan berbentuk seperti bulat gitu. Jadi seperti ini. Nah, sesampai di rumah, Ibu bagikan roti goreng itu kepada adik-adik Ibu, kakak serta abang Ibu. Nah, jadi seluruhnya 4 orang dan Ibu bagi sama rata. Jadi coba perhatikan roti yang Ibu buat ini. Jadi Ibu cuma kebagian ya 1/4 bagian roti goreng bulat itu. 1/4 itu jika secara matematis ditulis 1/4. Nah, 3 bagian yang lain yang bukan untuk Ibu sebesar 3/4. Seperti gambar tersebut pada bagian yang tidak diarsir. Nah, paham kan? Anak-anak sekalian, apa yang sudah kita kerjakan ini sebetulnya kita belajar mengenai pecahan. Bilangan-bilangan seperti 1/4, 3/4 tadi disebut dengan bilangan pecahan. Iya anak-anak. Jadi yang perlu kalian tahu tentang pecahan yaitu tentang pembilang dan penyebut ya. Misalkan untuk pecahan 3/4, yang menjadi pembilang itu adalah 3 dan sebagai penyebut itu adalah 4. Jadi tak hanya dengan lingkaran saja ya untuk
mempelajari pecahan. Dengan persegi panjang pun kita juga bisa memahaminya dengan mudah. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi pecahan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ketiga, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang keempat, pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Yang kelima, menghitung pecahan campuran. Selanjutnya, perkalian pada bilangan pecahan. Yang terakhir yaitu pembagian pecahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama dan kedua, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan tidak berpenyebut sama. Oke, yang pertama yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contohnya saya akan memberikan misalkan 2/6 ditambah dengan 8/6. Jadi di situ kan sudah tertera bahwa penyebutnya itu sama, yaitu sama-sama 6. Maka biar lebih mudah menyelesaikan, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi 2/6 itu jika disederhanakan menjadi 1/3. Karena 2/6 itu bisa sama-sama dibagi 2, yaitu 2 bagi 2 sama dengan 1 dan 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, fix menjadi 1/3. Dan 8/6 jika disederhanakan menjadi berapa ya? Jadi kita sama-sama bagikan 8 itu sama 6 itu dibagikan menjadi 2. Jadi berapa ya? 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 4/3 itu tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke. Maka bisa langsung dijumlahkan antara 1/3 ditambah 4/3. Oke, penyebutnya tetap sama ya. Nah, kita jumlahkan langsung menjadi 1/3 ditambah 4/3. Maka jumlahkan 1 dengan 4 menjadi 5. Penyebutnya sama yaitu 3. Maka hasilnya yaitu 5/3. Yang kedua yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, kita bisa menyamakan penyebut dengan melakukan menghitung KPK penyebut dari pecahan yang dihitung. Kita lanjut materi yang terakhir, yaitu mengenai strategi pembelajaran pada pengenalan bangun datar. Di sini mungkin anak-anak belum tahu ya, atau ada yang sudah tahu mengenai macam-macam dari bangun datar. Nah, Ibu akan mencoba menjelaskannya. Jadi bangun datar itu terdiri dari beberapa macam bangun. Yang pertama yaitu persegi. Yang kedua persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat. Nah, di sini Ibu akan mencoba menerangkan bangun datar pada persegi. Jadi gini, Ibu mempunyai 2 buah lembar kertas yang bentuknya tidak persegi. Nah, Ibu akan merubah kertas ini menjadi persegi dengan cara melipat kertas secara diagonal. Jadi Ibu akan himpitkan sisi-sisinya dan kemudian dipotong dengan menggunakan gunting. Nah, kertas pun sudah berbentuk persegi ya anak-anak. Kan anak-anak bisa melihat apa yang Ibu buat ini. Jadi anak-anak tahu kan apa nama bangun datar ini? Kalau tidak tahu biar Ibu jelaskan ya. Jadi bangun ini disebut dengan bangun yang dinamakan dengan persegi karena bangun ini memiliki sisi-sisinya yang sama panjang, yang terdiri dari 4 sisi, yang kemudian bentuk keempat sudutnya itu adalah siku-siku. Bisa anak-anak lihat ya gambar di atas. Nah, agar lebih paham, Ibu akan mencoba mengukur sudut-sudut persegi tersebut apakah berbentuk siku-siku dan apakah sisinya itu sama panjang. Dengan begitu kita bisa gunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Di sini kita gunakan satuan tidak baku saja ya. Seperti di sini Ibu memiliki 4 buah pensil yang sama panjang ya. Setelah diamati dan diukur, ternyata memang benar bahwa persegi itu sama panjang. Dan untuk mengukur sudut-sudutnya bisa kita lakukan dengan cara menyobek ujung kertas. Ini harus berbentuk siku-siku atau dengan melipat kertas berbentuk siku-siku. Bisa dibuktikan ya dengan cara disobek ujung kertas maupun dilipat ternyata tetap berbentuk siku-siku.